Halo, kita ketemu lagi nih jelang pemilu presiden. Kalau masih ingat edisi iVote sebelumnya soal pemilu legislatif, nah sekarang kita mau bicara mengenai pemilihan presiden. Hasil dari pilihan kita kemarin waktu pemilu legislatif telah membuahkan kandidat-kandidat capres yang teman-teman bisa lihat sekarang. Pasangan yang menang nanti adalah pasangan yang memperoleh lebih 50% suara dan sedikitnya mendapatkan suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi. Sekarang, apa dan bagaimana sih tugas presiden itu? Konstitusi kita mengatur tugas presiden antara lain adalah sebagai berikut. Sebagai pemenang pemilu, maka presiden mendapat kekuasaan baik bersama-sama dengan lembaga negara lain seperti DPR, atau dengan kekuasaan sendiri menetapkan undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengelola dan menjalankannya, memimpin angkatan bersenjata sebagai panglima tertinggi, mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara, menyatakan perang dan damai dengan pihak asing dalam hubungan luar negeri, dan juga menyatakan keadaan darurat di dalam negeri. Bila sedikit melihat ke belakang, ada beberapa hal luar biasa yang pernah dilakukan para presiden kita sejak masa reformasi. Antara lain Habibie misalnya. Tak lama setelah menjabat sebagai presiden, mencabut surat izin usaha penerbitan pers, sehingga pers bebas menulis berita. Juga Gus Dur sebagai presiden dahulu, mencabut larangan perayaan Imlek sehingga kita kini semua bisa menikmati barongsai setiap Imlek. Atau dulu, ingat ketika pemerintahan SBY berinisiatif menyelesaikan konflik bersenjata GAM di Aceh melalui jalan damai. Kebayangkan hal penting apa saja yang bisa dilakukan presiden? Dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden mengangkat menteri yang akan membawahi kementerian berdasarkan bidang tertentu. Apa artinya hal ini bagi kita semua sebagai rakyat? Siapa yang akan kita pilih sebagai presiden, nanti bebas memilih para menterinya yang akan mengurus anggaran negara, kurikulum pendidikan, sampai ke kualitas koneksi internet kita. Jadi, apa saja bekal kita untuk memilih presiden di tanggal 9 Juli nanti? Pertama, kenali rekam jejak para kandidat. Betul, periksa sejarah mereka, bagaimana mereka bekerja selama ini, integritas mereka, serta bagaimana mereka terlibat dalam membangun masyarakat Indonesia selama ini. Nah, setelah mengenali rekam jejak para kandidat pada masa lalu, yang kedua harus kita periksa adalah apa yang sudah dikontribusikan oleh mereka terhadap isu-isu yang kita anggap penting, seperti penegakan hukum, pendidikan, kerusakan lingkungan, korupsi, atau perlindungan hak asasi manusia. Memeriksa kekuasaan presiden bukan hanya dari melaksanakan dan menjaga anggaran negara saja, tapi perlu diperiksa bagaimana posisi para kandidat capres atas isu-isu yang menjadi perhatian kita. Ketiga, sebagai salah satu alat bantu, kita bisa membuka situs KPU dan memeriksa visi dan misi masing-masing kandidat. Mungkin ini terasa melelahkan, tapi inilah alat bantu yang paling valid untuk mengecek seberapa konsisten dan realistis pelaksanaan visi misi tersebut oleh para kandidat. Gunakan kata kunci untuk isu-isu yang kita anggap penting di dokumen tersebut. Terakhir, siapapun yang akan kita pilih di Pilpres tahun ini, berjanjilah bahwa kita sebagai pemilih akan tetap kritis dan mengawal pilihan kita bila ia terpilih nanti sebagai presiden. Karena percuma jika sekedar memilih tanpa komitmen untuk mengingatkan. Jadi, masih mau diem aja?